Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas administrasi infrastruktur jaringan. Kita akan membahas tentang routing dan memperdalam apa itu routing, fungsi routing, dan mari kita mulai. Nah, yang pertama kita akan mengetahui pengertian routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data maupun dengan menggunakan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Sedangkan router adalah perangkat keras yang menghubungkan beberapa jaringan, baik jaringan yang sama ataupun berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis routing. Routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host yang lain. Sedangkan routing tidak langsung merupakan pengalamatan yang harus melalui host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Perbedaannya adalah routing langsung tanpa melalui host lain, sedangkan routing tidak langsung harus melalui host lain. Selanjutnya, jenis-jenis router. Router statik dan router dinamik. Router statik merupakan router yang mempunyai tabel routing statik sehingga diatur secara manual oleh administrator. Router dinamik merupakan router yang mempunyai tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router lainnya atau secara otomatis. Prinsip dan cara kerja routing. Fungsi utama router adalah merutekan paket. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing. Tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Protokol routing. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Jenis-jenis protokol routing. Yang pertama, RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga, OSPF, Open Source Password. Yang keempat, EIGRP, Enchain Interior Gateway Routing Protocol. Yang kelima, BGP, Border Gateway Protocol. Yang keenam, ISIS, Intermediate System to Intermediate System. Default router adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tapi tidak dapat di routing tabel router yang disinggahi. Jika terdapat default router yang disertai router tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti rute default yang telah diterapkan. Biasanya default router didefinisikan dengan alamat 0.0.0.0/0. Penggunaan default router digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu persatu. Kelebihan dan kekurangan default router. Kelebihan, konfigurasi yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah, maka semua rute akan dapat dilewati. Kekurangan, terdapat routing yang diperlukan karena default router. Kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menaikkan penggunaan hardware yang membuat router menjadi lebih lemot atau lelet. Default routing sebenarnya masuk dalam static routing, biasanya digunakan untuk router ke internet. Pada tabel routing, default routing selalu berada paling bawah dan selalu menjadi last preferred pilihan terakhir. 5. Multiple gateway. Saat ini diasumsikan bahwa gateway default host label adalah gateway yang ditentukan pada sharing logis. Filter maximum. Filter ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan gateway per jaringan logis. Filter ini hanya relevan untuk penyebaran dengan host dengan lebih dari satu perangkat jaringan. Tanpa filter tersebut, lalu lintas apapun yang terjadi di perangkat yang perlu dikembalikan ke jaringan tidak langsung ke host akan dialihkan melalui gateway default terlepas dari perangkat yang lalu lintas masuk.
Mengapa kita membutuhkan multiply gateway? Karena kebutuhan untuk gateway per jaringan telah muncul dari kebutuhan untuk pendukung jaringan selain bukan jaringan VM. Di sampingnya, manajemen sebagai contoh jaringan migrasi teman-teman dapat didefinisikan masing-masing untuk lalu lintas khusus. Satu untuk komunikasi penyimpanan dan lainnya untuk lalu lintas migrasi VM. Mereka mungkin harus melewati gateway yang berbeda. 6. Routing dan package forwarding. Pengertian routing dan package forwarding. Routing adalah proses di mana suatu sistem dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Packet forwarding adalah penyiaran paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. Fungsi routing dan package forwarding. Routing berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan yang berbeda dari segmen agar bisa mengirim paket data. Paket forwarding membuka akses terhadap perangkat pada jaringan lokal untuk bisa akses ke internet. 7. Bridging. Pengertian bridging. Bridging adalah suatu teknik untuk menggabungkan beberapa interface router menjadi satu segmen jaringan. Jika menerapkan teknik bridging ini, nantinya cara kerja router bisa diibaratkan sebagai switch. Agar lebih jelas, bisa lihat gambar topologi teknik bridging di bawah ini. Ada dua teknik perhitungan subnetting. Pertama, VLSM Fixed Length Subnet Mask. Satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network, di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. VLSM Variable Length Subnet Mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet satu dengan subnet lainnya. Keuntungan menggunakan VLSM: jaringan LAN interface A dengan kelas A address 10.0.0/8 punya beberapa site A, set B, set C, dan seterusnya. Dari global IP patch 10.0.0/8 tadi bisa menjadi beberapa site menggunakan VLSM biasanya. Tapi tiap site mereka pasti akan membuat subnet untuk network mereka. Nah, satu tiap site akan VLSM. Kamu benar-benar tidak mengikuti bab IP addressing ini dari awal. Subnet dihitung dari kebutuhan host terbesar, kebutuhan hostnya diurutkan. Jika VLSM masalah selesai, semua network kita sama maju. Tapi di VLSM tiap subnet akan dihitung lagi. Networknya mengikuti dari subnet yang sudah dihitung. 8. VLSM Variable Length Subnet Mask. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Sembilan. Notasi CIDR Classless Interdomain Routing adalah suatu cara yang memungkinkan kita untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Jadi, notasi CIDR adalah sebuah cara untuk menuliskan subnet mask dari sebuah IP address sehingga penulisannya menjadi lebih ringkas. Cara menentukan notasi CIDR suatu IP address. Yang pertama, kita lihat subnet masknya terlebih dahulu. Misal, sebuah IP address 192.168.7.10 memiliki subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita ubah subnet mask menjadi bentuk binari. Di situ ada tabel binari subnet mask. Kita bisa melihatnya dari itu saja. 10. Routing table berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Routing table merupakan sebuah tabel jalur perjalanan paket pada router yang dimiliki oleh masing-masing router. Entry dalam tabel routing. Pertama, directly connected network.
Entry ini akan muncul pada saat interface router diaktifkan dan dikonfigurasi IP address. Yang kedua, default router. Entry ini digunakan untuk menentukan kemana sebuah paket akan dikirimkan. Jika alamat tujuan dari paket tersebut tidak terdapat pada tabel routing. Dynamic router. Entry muncul karena hasil pertukaran informasi routing dari beberapa router. Untuk menggambarkan protokol routing link state, kita dapat menggunakan sebuah analogi. Sebuah peta. Dengan sebuah peta, kita bisa melihat semua rute yang potensial dan menentukan sendiri jalur yang paling kita inginkan. Router yang menjalankan sebuah protokol routing link state mengirimkan informasi tentang status linknya ke router lain dari wilayah routing. Protokol routing link state. Protokol routing link state ini lebih mirip sebuah peta jalan karena mereka membuat sebuah peta topologi dari sebuah jaringan dari setiap router menggunakan peta ini untuk menentukan jalur terpendek ke setiap jaringan. Protokol routing link state dikenal juga sebagai protokol shortest path first dan dibangun atas algoritma shortest path first Edgecourt-Dash. Yang pertama, protokol routing link state IP adalah Open Shortest Path First Intermediate System to Intermediate System. 12. Distance Factor. Untuk menggambarkan protokol routing distance factor, kita dapat menggunakan sebuah analogi. Pada distance factor dianalogikan sebagai sebuah rambu-rambu jalan yang memandu kita dalam perjalanan menuju tujuan, di mana informasi yang tertera hanya jarak dan arah. RIP merupakan sebuah protokol routing distance factor yang digunakan dalam ribuan jaringan di seluruh dunia. IGRP juga merupakan protokol routing distance factor. Update routing distance factor terjadi secara periodik atau ketika terjadi perubahan dalam sebuah jaringan protokol distance factor, sama seperti proses discovery jaringan. Update perubahan topologi diproses secara sistematis dari router ke router. Algoritma distance factor menghubungkan setiap router untuk mengirim isi tabel routing ke setiap tetangganya yang terhubung langsung. Informasi tabel routing termasuk tentang harga total jarul. 13. Classless. Classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP, pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas. Dengan cara menggunakan classless interdomain routing, CIDR, atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Format pengalamatannya adalah dengan memberi tanda slash di belakang alamat IP kemudian diikuti dengan variabel panjang prefix. Pengalokasian host atau IP yang dapat menggunakan subnet mask yang berbeda yang didukung oleh routing protokol RIPv2, OSPF, dan EIGRP yang dapat memberikan informasi subnet sehingga dapat menghemat sejumlah alamat host atau IP. Metode classless addressing, pengalamatan tanpa kelas, saat ini mulai banyak diterapkan, yakni dengan pengalokasian IP address dalam notasi classless interdomain routing. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut bagian IP address yang menunjuk suatu jaringan secara lebih spesifik disebut juga dengan network prefix. Biasanya dalam menulis network prefix suatu kelas IP address digunakan tanda garis miring diikuti dengan angka yang menunjukkan panjang network prefix ini dalam bit. 14. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP classful dapat diartikan menjadi pengalamatan IP address berdasarkan kelas. Pengalamatan dengan metode ini ada pada pengalamatan IPv4 yang dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Pengalokasian host pada jaringan dengan menggunakan sebuah subnet mask yang sama, biasanya menggunakan protokol RIPv4 dan IGRP, di mana protokol ini tidak mempunyai field untuk menyimpan informasi subnet sehingga informasi subnet tidak dikirimkan.
Kelas full merupakan metode pembagian IP address berdasarkan kelas di mana IP address yang berjumlah sekitar 4 miliar dibagi menjadi 5, yaitu kelas A 1 bit pertama IP addressnya 0, kelas B 2 bit pertama IP addressnya 10, kelas C 3 bit pertama IP addressnya 110, kelas D 4 bit pertama IP addressnya 1110, kelas E 4 bit pertama IP addressnya 1111. 15 metrik. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin tinggi nilai metrik, maka akan memiliki jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah hop count. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai 1 hop. Yang kedua, bandwidth, menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. 16. Administrative distance adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat 2 atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance menyatakan reliability dari sebuah routing protokol. Tiap routing protokol diprioritaskan terhadap yang lain dengan bantuan besaran atau nilai administrative distance. Berikut tabel nilai default administrative distance pada router Cisco. 17. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki sejumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Kita akan memahami pentingnya menggunakan load balancing untuk website atau aplikasi berbasis web lainnya, di antaranya waktu respon adalah manfaat terbesar untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka dengan 2 atau lebih server yang saling berbagi beban lalu lintas web. Masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. 2. Dengan load balancing akan mewarisi sedikit redundansi. Sebagai contoh, jika website kita berjalan seimbang di 3 server dan salah satu server bermasalah, maka 2 server lainnya dapat terus berjalan dan pengunjung website kita akan menyadari downtime.